Berjumpa kembali, kita bertemu lewat pembelajaran daring. Kiranya anak-anakku tetap sehat dan terus semangat untuk terus belajar, sekalipun masih tetap harus belajar di rumah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih menyertai kami, anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kembali kami akan memulai kegiatan belajar kami. Tuhan yang menolong kami, memberi kami sehat dan kuat, agar kami boleh mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Kiranya Tuhan juga memberkati kegiatan belajar kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah semuanya boleh jadi sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anakku yang ada di rumah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 1. Secara khusus hari ini kita akan membahas materi pembelajaran 3 dan 4. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tubuh. Nah, setiap bagian tubuh pada tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Nah, mari kita lihat apa saja bagian-bagian tubuh pada tumbuhan. Anak-anakku boleh memperhatikan di sini bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar, kemudian batang, kemudian daun, lalu bunga, setelah bunga buah, dan yang terakhir adalah biji. Nah, bagian tumbuhan yang pertama yang akan kita bahas adalah akar. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa akar itu terdapat di dalam tanah. Nah, fungsi akar untuk menyerap air dari dalam tanah. Akar juga berfungsi untuk menguatkan berdirinya tumbuhan. Dan akar juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Anak-anak boleh memperhatikan gambar pada slide. Di sini Bu Guru memberikan contoh jenis-jenis akar pada tumbuhan. Di sini anak-anakku boleh melihat ada akar tunggang, ada akar serabut, ada akar gantung, ada akar nafas, dan akar pelekat. Kita lanjut bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Nah, batang pada tumbuhan berfungsi untuk menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, fungsi lainnya adalah sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Dan batang juga merupakan tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tanaman tebu. Jadi tanaman tebu ya menyimpan cadangan makanannya pada batangnya. Nah, di sini Bu Guru memberikan contoh jenis-jenis batang. Di sini Bu Guru memberikan contoh ada 3, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Mengapa dikatakan batang berkayu? Karena sifat batangnya keras. Kemudian batang rumput ya seperti ini pada tanaman rumput. Kemudian batang basah, mengapa dikatakan batang basah? Karena batangnya mengandung air. Contohnya pada tanaman bayam. Kemudian bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Nah, daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, daun juga berfungsi sebagai tempat penguapan
dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, berikut beberapa jenis bentuk daun. Ada bentuk daun melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip. Nah, keempat jenis daun ini banyak terdapat di sekitar kita. Jadi tumbuhan yang ada di sekitar kita memiliki bentuk daun yang berbeda-beda. Kemudian bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Nah, semua suka bunga ya. Nah, bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan pada tumbuhan. Karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari. Nah, coba kita amati gambar ini. Yang mana dikatakan putik dan yang mana adalah benang sari. Nah, jadi yang di tengah ini adalah putik. Ya. Putik ini merupakan alat kelamin betina. Sedangkan benang sari ini ya. Nah, benang sari ini dia berperan sebagai alat kelamin jantan. Nah, bagian tumbuhan yang terakhir yaitu buah dan biji. Nah, buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Jadi tadi sebuah tanaman tidak langsung berbuah, dia berbunga dulu. Nah, dari bunganya itu akan mengalami perkembangan menjadi buah. Nah, buah itu sendiri berfungsi untuk melindungi biji. Jadi kita lihat ya. Jadi buah ini fungsinya untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Sedangkan biji-biji ini berfungsi sebagai calon tumbuhan yang baru. Jadi biji ini jika ditanam akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Nah, itu tadi bagian-bagian dari tumbuhan. Sekarang mari kita belajar tentang apa saja manfaat tumbuhan bagi kita manusia. Nah, di sini Bu Guru memberikan contoh ada 6 jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya tanaman jeruk. Nah, jeruk ini yang dimanfaatkan adalah buahnya. Buahnya itu dapat dijadikan sebagai sumber vitamin C. Kemudian tumbuhan karet. Nah, tumbuhan karet, bagian yang dapat dimanfaatkan adalah getahnya. Nah, getah karet tersebut dijadikan bahan baku pembuatan ban. Kemudian tanaman jahe. Nah, tanaman jahe kita tahu banyak dimanfaatkan sebagai obat. Kemudian tumbuhan pepaya. Nah, bunga pepaya ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Nah, biasanya diolah menjadi sayur. Kemudian tumbuhan padi. Nah, kita tahu bersama bahwa padi bermanfaat sebagai bahan makanan pokok kita sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian biji jarak. Nah, biji jarak pada pembelajaran kita yang lalu di tema 2 subtema 3, biji jarak ini dapat diolah menjadi energi alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai pelumas mesin. Nah, karena begitu banyak manfaat tumbuhan, maka kita perlu untuk menjaga kelestariannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita selalu membudidayakan tanaman. Yang kedua, kita harus rajin menyiram tanaman tersebut setiap hari. Yang ketiga, jangan lupa kita memberi pupuk pada tanaman tersebut agar senantiasa tumbuh dengan subur.
ada banyak cara untuk menjaga kelestarian alam. Jadi, alam kita juga perlu dijaga, lingkungan kita perlu dilestarikan agar senantiasa memberi manfaat yang baik bagi kita. Nah, cara yang dapat kita lakukan yang pertama, selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak melakukan kegiatan penebangan liar. Yang ketiga, membersihkan lingkungan setiap hari. Dan yang keempat, tidak merusak tanaman yang ada di sekitar kita. Kelima, menanam kembali hutan yang telah gundul. Dan yang keenam, rajin menanam pohon di pinggir jalan kota. Nah, kita diberikan manfaat yang begitu banyak dari tumbuhan. Nah, seperti kita ketahui bahwa tumbuhan atau tanaman merupakan penghasil oksigen atau udara yang bersih. Maka dari itu, kita bebas menikmati udara bersih, kita diberikan kebebasan untuk menghirup udara bersih untuk bernafas. Tetapi jangan kita melupakan kewajiban kita. Nah, kewajiban kita adalah menjaga dan senantiasa merawat tanaman. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat pertanyaan. Nah, topik yang diambil di sini adalah cara menjaga kelestarian lingkungan. Di sini Bu Guru menuliskan ada 4 contoh kalimat tanya yang dapat digunakan untuk menanyakan bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan. Di sini yang pertama, bagaimana cara merawat tumbuhan? Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Yang ketiga, siapa yang harus menjaga kelestarian lingkungan? Yang keempat, bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Tadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat pertanyaan. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama, pertanyaan harus sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Contohnya tadi, kita membuat kalimat pertanyaan, topiknya adalah bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jadi pertanyaan harus sesuai dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, hal yang ditanyakan harus fokus atau tepat pada sasaran. Yang ketiga, pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi. Jadi kalau kita ingin mengetahui tadi bagaimana cara merawat atau melestarikan lingkungan, ya kita mengajukan pertanyaan. Nah, dari pertanyaan tersebut kita mendapatkan banyak informasi. Nah, kemudian yang keempat, jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan jawaban iya atau tidak. Nah, tetapi yang diperlukan adalah penjelasan atau uraian yang panjang. Nah, yang kelima, pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lainnya harus saling berkaitan atau saling berkesinambungan. Yang keenam, kalimat tanya harus senantiasa diawali dengan kata tanya. Nah, seperti yang anak-anakku sudah tahu ya, kata tanya itu seperti misalnya apa, siapa, di mana, kapan, nah berapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi itu setiap membuat kalimat tanya harus diawali dengan kata tanya. Nah, yang ketujuh, kalimat tanya disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, oke anak-anakku sekalian, demikian penjelasan dari Ibu Guru. Kiranya apa yang Ibu Guru jelaskan boleh dipahami ya.
Demikianlah penjelasan yang boleh Ibu Guru sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Saatnya kita akan berpisah, tetapi sebelumnya mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kegiatan pembelajaran kami hari ini. Biarlah apa yang sudah kami pelajari Tuhan boleh tertanam baik dalam pikiran kami, sehingga kami boleh terus memahami dan mengerti setiap penjelasan yang boleh disampaikan Ibu Guru. Ini doa kami Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus menjaga dan melindungi kami, beri kami sehat dan kuat agar kami boleh terus mengikuti kegiatan belajar sekalipun kami harus belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami